Umroh di akhir tahun merupakan perjalanan ibadah yang sangat dinanti-nanti seluruh umat muslim di dunia. Selain bertepatan dengan musim dingin, juga bertepatan dengan liburan sekolah. Membuat momen tersebut sangat istimewa sebagai ajang ibadah yang nyaman bersama keluarga tercinta. Apalagi jika perjalanan umroh tersebut disertai dengan mengenal sejarah peradaban Islam di Turki. Pasti akan menjadi pengalaman dengan keluarga yang sangat berharga. Nah, di penghujung tahun 2024 ini, Ustadz Khalid Basalamah bersama Uhud Tour melakukan perjalanan umroh plus Turki loh. Alhamdulillahilladzi bini'mati tatimmus shalihat. Pada hari ini tanggal 25 Desember pukul 00.30 kami akan menuju insyaallah take off dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta menuju ke Istanbul. Dan ini adalah umroh plus Turki yang kami laksanakan di akhir tahun. Dan alhamdulillah kami sama jemaah semua sudah bersiap-siap di bandara. Semoga Allah SWT mudahkan. Dan insya Allah kami akan menghabiskan waktu kurang lebih 6 hari 5 malam di Turki tepatnya, di ketiga kota Istanbul, Bursa dan Kapadokia. Kemudian insya Allah kita akan menuju ke Madinah di tanggal 30 Desember. Teman-teman yang umrah only akan menyusul kami menuju ke Madinah dan kami akan punya program seperti biasa, standar reguler daripada umrah Uhud Tour, 3 hari 2 malam di Madinah, dan juga kita akan menghabiskan insya Allah 5 hari 4 malam di kota Mekah. Semoga Allah SWT mudahkan semua perjalanan kami, diberkahi dan juga diterima oleh Allah SWT sebagai tambahan amal soleh. Dan kami mendoakan semua teman-teman yang belum melaksanakan ibadah umrah, ibadah haji, baik Anda bersama Uhud Tour atau sama travel lain, semoga Allah mudahkan dan juga diberikan pahala yang sempurna. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam dari Indonesia, Ustadz Khalid bersama para jamaah tiba di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz di Jeddah untuk transit. Setelah beberapa lama, penerbangan pun kembali dilanjutkan menuju kota Istanbul, Turki. Inilah suasana Bandara Internasional Istanbul, Turki. Para jamaah langsung disambut bus khusus dari Uhud Tour untuk melanjutkan perjalanan menuju kota Bursa. Dan insya Allah sesuai dengan itinerary kita akan menuju ke kota Bursa sekarang, salah satu ibu kota Turki yang pertama atau Utsmani yang pertama. Kemudian insya Allah besok kita akan menuju ke Kapadokia. Lalu lusa kita akan menghabiskan sampai kita berangkat ke kota Madinah tanggal 30 di kota Istanbul insya Allah. Selamat datang Bapak Ibu sekalian di kota Istanbul di Turki. Inilah negeri yang memang secara sejarah punya peran besar dalam perkembangan Islam di Eropa. Masjid Hijau Bursa adalah destinasi pertama yang kami kunjungi bersama Ustadz Khalid Basalamah. Tiba di malam hari, kami langsung mengeksplorasi Masjid Hijau Bursa. Di sini, kami langsung disambut kubah masjid yang megah dan mewah. Di dalam masjid, Ustadz Khalid menyampaikan sejarah awal mula berdirinya Kerajaan Utsmani Turki. Wah, sangat menambah wawasan, Masya Allah. Ya, karena sejarahnya Sultan Muhammad I itu. Ini peta-peta kurang lebih garis besarnya, di atas itu tempat tinggalnya Sultan di masa dia berkuasa. Di kiri kanan ini tempat menteri ya. Di bawah ini yang kiri kanannya. Dan di kiri kanan ruangan ini semacam tempat pengadilan atau kalau ada orang yang mau konsultasi. Nah, di bagian depan ini tempat sholatnya. Peta-petanya masjid. Di kiri kanan ini ada ruangan. Kalau Bapak Ibu habis nanti setelah kami jelasin bisa masuk ke dalam lihat. Ini seperti asrama. Kalau kita di Indonesia itu pesantren ya. Jadi orang kalau mau nyantri dulu datang ke sini, tinggal di sini sambil mereka belajar gitu. Nah ini peta-petanya. Ini yang di depan kita tempat air mancur bukan untuk wudhu tapi diadakan untuk meredam suara. Supaya orang kalau bicara di sana itu tidak didengar oleh orang lain. Karena biasanya orang datang konsultasi secara pribadi.
Karena mereka sudah tahu dalam sejarah kota ini ada banyak sekali gempa, mereka sudah menciptakan satu sistem untuk mengerti apakah gempa itu buat masalah untuk pondasi masjid atau bangunan itu. Inilah kenapa mereka punya sistem ini, tolong lihat. Masjid 20 Kubah ini salah satu bukti sejarah kejayaan Islam Eropa. Masjid Agung Bursa ini janji dari Yildirim Bayezid I yang akan membangun 20 masjid apabila berhasil memenangkan perang salib di Perang Nikopolis. Masjid ini dibangun karena dinazarkan oleh Sultan. Sultan bernazar 20 masjid. Tetapi seorang ulama keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang Sultan ongkos 20 masjid itu mahal. Sultan membangun satu masjid yang terdiri dari 20 kubah karena 20 masjid dijanjikan oleh beliau. Inilah kenapa satu masjid yang terdiri dari 20 kubah dibangun. Tiap kubah dihitung sebagai satu masjid. Lelah perjalanan di hari pertama. Kami lanjutkan dengan makan malam di salah satu restoran di kota Bursa. Menu serta sajian makanan ala Turki menjadi santap malam kami. Rasanya sungguh memanjakan lidah. Enak. Seperti biasa, Ustadz Khalid berbagi sambal khas Indonesia kepada para jamaah untuk menambah cita rasa Nusantara pada santapan kami. Masya Allah. Alhamdulillah, setelah nutrisi terpenuhi, kami bersama para jamaah menuju Hotel Hilton di Bursa untuk beristirahat. Sementara suasana kamar Hotel Bintang 5 ini sangat mewah. Kasur empuk dengan fasilitas kamar yang lengkap menjanjikan tempat istirahat yang sangat nyaman untuk memulihkan tenaga untuk kegiatan esok hari. Keesokan paginya, kami langsung diajak menuju pusat oleh-oleh di kota Bursa. Berbagai cemilan dan makanan ringan khas Turki tersedia di sini. Tidak hanya makanan, berbagai pernak-pernik rumah tangga tersedia di sini juga. Usai mampir di toko oleh-oleh, kami langsung menuju Gunung Uludag untuk bertafakur alam suasana gunung salju. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada hari ini di tanggal 26 Desember tahun 2024, kami sedang mengajak jemaah Uhud untuk naik ke Gunung Uludag di kota Bursa. Ini bisa kita katakan salah satu ibu kota Utsmaniyah dulu. Dan Alhamdulillah Allah memberikan rezeki kepada kami dan jemaah. Di atas gunung sana nanti kita akan naik, ternyata sudah banyak salju yang turun. Dengan kereta gantung, kami menuju Bukit Gunung Salju. Jadi di sini kita sudah tiba di Bukit Uludagnya. Alhamdulillah salju lagi banyak dan juga lagi kabut. Ya. Baru saja turun. Walaupun subhanallah sebagian juga pohon-pohon masih belum tertutup ya. Tapi ya ini rezeki, kita bisa melihat dan mentafakkur tentang ciptaan Allah ini. Di sini ada banyak spot indah. Kita bisa mengabadikan berbagai momen keseruan. Hamparan salju putih yang tebal bisa kita jumpai di sini. Untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan, jangan lupa jaket tebal harus selalu melekat di badan. Untuk pelindung cuaca, dinginnya udara salju. Puas menikmati suasana gunung salju, perjalanan kami lanjutkan menuju Kapadokia. Dengan kendaraan bus, kami menuju Kapadokia melintasi suasana kota Turki yang masyhur dengan keindahannya. Setelah beberapa lama dalam perjalanan, kami pun diajak makan terlebih dahulu untuk memulihkan stamina. Berbagai menu makanan khas Turki tersedia di restoran ini. Selesai makan, kami bersama Ustadz Khalid menuju bandara untuk penerbangan menuju Kapadokia. Setelah beberapa lama dalam penerbangan, kami pun tiba di bandara domestik Kayseri. Setelah tiba, kami pun kembali makan malam bersama menikmati sajian khas lokal dari salah satu restoran di kota Kayseri. Kembali sangat memanjakan lidah dengan cita rasanya. Usai makan, rombongan melanjutkan perjalanan bus sekitar 1 jam menuju Hotel Ajwa Kapadokia, tempat para jamaah akan menginap.
Hotel Ajwa Kapadokia adalah hotel bintang 5 yang memadukan nuansa tradisional dan modern, membuat orang yang mengunjunginya seolah berada dalam zaman keemasan di masa lampau. Masya Allah. Fasilitas kamar yang lengkap serta keheningan alam Kapadokia di malam hari membuat suasana istirahat kami sangat nyenyak dan nyaman. Alhamdulillah. Di pagi harinya, Ustadz Khalid mengajak kami menuju wahana balon udara yang terkenal di Kapadokia loh. Kapadokia dengan balon udaranya memang merupakan destinasi andalan di Turki dan salah satu destinasi paling terkenal di dunia. Kali ini, Ustadz Khalid bersama rombongan akan terbang menaiki balon udara. Yuk kita rasakan sensasinya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dari Kapadokia, teman-teman sekalian, 1 derajat. Cuacanya Masya Allah dingin sekali. Dan baru saja selepas sholat subuh kita sudah menuju ke balon udara. Dan salah satu hal yang Allah berikan kesempatan kepada kami adalah bisanya kita akan menikmati naik ke balon udara ini. Ini prosesi pemanasan ya. Dipanasi sampai nanti balonnya akan naik. Dari udara, hamparan bumi Allah di sekitar Kapadokia terlihat jelas. Ratusan balon udara terlihat terbang di angkasa. Dengan berbagai warna mencolok, keindahan landscape Kapadokia yang sangat memanjakan mata membuat kita mengingat kebesaran Allah Azza wa Jal, Sang Pencipta. Subhanallah, pada saat kita ada di ketinggian, kita bisa melihat ternyata semua benda-benda di bawah itu lebih kecil. Ya. Begitu memang menunjukkan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di atas langit sana. Kami bersama Ustadz Khalid bersyukur dapat menikmati balon udara di Turki. Dari ketinggian, kami menikmati indahnya hamparan padang sabana dan formasi lembah bebatuan yang memukau di Kapadokia. Selesai menikmati balon udara, Ustadz Khalid kembali mengajak menikmati suasana Kapadokia dengan keseruan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita mengajak jemaah dengan kurang lebih 17 atau 18 jeep. Semuanya ini akan menuju ke padang pasir. Kita ada safari yang menarik tentunya. Dan insya Allah dengan supir-supir yang mahir, kita juga ambil dari perusahaan yang paling terbaik di Kapadokia. Karena cukup banyak yang menjual jasa seperti ini, tapi mobil mereka mungkin tua atau tidak terawat, kadang-kadang bau. Supirnya kadang-kadang ugal-ugalan, tapi ini insya Allah kita coba kasih yang terbaik. Kali ini kami mengelilingi Kapadokia menggunakan mobil Jeep, sebuah pengalaman langka. Masya Allah. Safari Jeep Kapadokia ini memungkinkan kita melihat alam Kapadokia lebih dekat dan juga mengunjungi beberapa spot foto yang menakjubkan. Dengan driver profesional, Jeep yang kami tumpangi membelah bentangan padang sabana di Kapadokia. Tiba di spot foto menarik, kami pun berkumpul untuk mengabadikan momen istimewa sebagai kenang-kenangan di perjalanan ini. Ada wahana bermain ayunan yang bisa dinikmati di sini. Selain itu, rumah batu peninggalan sejarah masih bisa dilihat di sekitar shelter route Jeep Kapadokia. Setelah beberapa lama, petualangan dengan Jeep kembali kami lanjutkan. Selepas menjelajahi Kapadokia, kami disajikan makan siang di salah satu restoran dengan cita rasa otentik Kapadokia. Kembali pandangan kami tertuju pada sebuah penyajian dan cara masak yang tidak biasa. Menggunakan guci tembikar, gulai daging disajikan untuk makan kami di sini. Masya Allah. Selepas makan, penjelajahan kembali berlanjut. Kali ini menuju toko perhiasan lokal Kapadokia. Berbagai batu permata dan perhiasan mewah tersedia di toko perhiasan ini. Dari toko perhiasan, kali ini Ustadz Khalid mengajak kami untuk mengeksplorasi toko karpet khas Turki. Mulai dari bahan benang sutra dan cara pengolahannya, sampai dengan barang jadi permadani premium dapat kita saksikan di sini. Turki memang terkenal dengan kualitas karpetnya. Aksi heroik penjaga toko dalam menjajakan barang juga mencuri perhatian bagi kami yang datang. Dari toko karpet, kali ini kami kembali menuju kota Istanbul.
Setelah beberapa lama perjalanan dari Kapadokia, kami tiba di Istanbul, Turki. Hotel Sofitel tempat kami menginap di Istanbul berbintang 5 dan berada tepat di jantung kota Istanbul yang menjadi tempat favorit kunjungan wisatawan dunia. Fasilitas hotel yang lengkap dan dekatnya lokasi hotel dengan pusat perbelanjaan di Istanbul menjadi pilihan istimewa bagi rombongan Uhud Tour. Masya Allah. Setelah menginap semalam, paginya kami menuju toko jaket kulit khas Turki. Berbagai busana dan berbagai jenis jaket dari bahan kulit tersedia lengkap di sini. Berikutnya eksplorasi kami menuju Museum Panorama 1453 Istanbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada pagi ini alhamdulillah kita melanjutkan city tour di kota Istanbul. Kita mengunjungi Museum Panorama 1453 yang menurut para pakar sejarah di sini adalah sejarah pembebasan benteng Konstantinopel di tangan Sultan Muhammad bin Murad bin Bayezid gitu ya. Dan dia diberikan julukan Al-Fatih yang dianggap dia telah menjadi penyebab terbebaskannya benteng ini gitu ya. Inilah Museum Panorama 1453 Turki yang terkenal hingga saat ini dan menjadi salah satu andalan itinerary perjalanan tur Muslim Turki. Diorama museum ini menggambarkan bagian sejarah dari awal kebangkitan Islam Eropa dalam menaklukkan kota Konstantinopel. Di dalam, Ustadz Khalid menjelaskan kembali sejarah penaklukan kota Konstantinopel ditambah sajian visual modern di dalam museum yang memukau tentang proses penaklukan benteng Konstantinopel. Ini digambarkan mereka bagaimana pada saat itu mengatur meriamnya untuk menembakkannya. Setelah dari Museum Panorama, makan siang kami kali ini spesial menu Indonesia di kota Istanbul. Restoran ini menyediakan menu khas Indonesia. Bagi yang kangen dengan masakan khas Indonesia, berbagai jenis menu makanan Indonesia bisa dipesan di sini. Pada malam harinya, kami makan malam di salah satu restoran terkenal Chef Burak. Di restoran Chef Burak ini, menu makanan nasi rempah beserta sajian olahan daging kambing tersedia dengan penyajian yang unik. Restoran ini memberikan penghormatan khusus pada para jamaah Uhud Tour yang dipimpin Ustadz Khalid Basalamah. Di pagi yang mendung ini cuacanya sangat segar. Kita lagi menuju ke Menara Galata untuk melihat dari atas menara yang kurang lebih 67 meter. Eksplorasi kami selanjutnya di Istanbul adalah Menara Galata yang memiliki nilai histori tinggi di Turki. Menara Galata yang menjulang setinggi 70 meter disebut juga Galata Kulesi dalam bahasa Turki. Menara ini dibangun dari batu pada abad ke-5 di distrik Galata, Istanbul, Turki. Di dalam Menara Galata terdapat maket peta wilayah kota Istanbul, Turki. Dari atas menara, kita juga bisa memandang luasnya suasana kota Istanbul bagian wilayah Asia dan Eropa sekaligus. Awalnya, menara ini sebagai pengawas pertahanan kota. Pada 1960, Menara Galata dibuka untuk umum dan difungsikan sebagai objek wisata seperti sekarang ini. Dari Menara Galata, kemudian kami menuju Selat Bosporus. Menggunakan kapal pesiar yang sudah kami book private khusus jamaah Uhud Tour, Masya Allah. Kami menyusuri Selat Bosporus, menelusuri keindahan sepanjang selat dan mengabadikan momen menarik ini. Ada momen istimewa. Kami sholat berjamaah bersama Ustadz Khalid di atas kapal pesiar ini. Masya Allah, pengalaman sholat di antara dua benua Asia dan Eropa sangat mengesankan. Lihat keindahan Bosporus. Dari roti-roti Hari ini kita bisa burung-burung ada beli pakai dari wijen. Anda. Masya Allah. Kemudian kita bisa cari pahala sambil juga sensasi seperti ini, memberikan makan burung cemara. Bismillahirrahmanirrahim. Selat Bosporus sendiri adalah salah satu destinasi wisata andalan di negara Turki. Selat Bosporus ini memisahkan benua Eropa dan benua Asia. Berlayar di Selat Bosporus, kita akan ditemani ribuan burung camar yang terbang rendah mengelilingi kapal. Dari Selat Bosporus, kami lanjutkan makan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
Masya Allah cuaca segar sekali dan juga sedikit gerimis. Kita sedang berada di Istana Topkapi. Cukup banyak sejarah-sejarah Islam yang bisa dilihat. Paling tidak ini adalah peninggalan Istana Kerajaan Islam dulu. Lalu perjalanan kami lanjutkan menuju Istana Topkapi. Untuk memasuki Istana Topkapi, kami harus berjalan di taman seluas 70 hektar yang terdiri dari 3 pintu masuk. Museum Arkeologi Istanbul ini menyimpan beragam benda masa peradaban sejarah dunia. Beberapa arkeolog yang bisa kami jumpai di antaranya peralatan perang, perlengkapan masak, perhiasan, dan sebagainya dari masa lampau. Dari Istana Topkapi, kami melanjutkan eksplorasi ke Masjid Hagia Sophia. Halaman Masjid Hagia Sophia sangat luas. Memasuki masjid, kami langsung disambut pemandangan mempesona dan menawan penuh makna religi. Sebuah kemegahan bangunan masjid perpaduan arsitektur masjid dan gereja melebur menjadi satu. Sisa-sisa mozaik bekas gereja masih melekat di bangunan masjid. Bukti sejarah ini seperti sengaja tidak dihilangkan agar semua tahu bahwa Masjid Hagia Sophia dahulunya adalah sebuah gereja yang diubah menjadi masjid. Salah satu keunikan Masjid Hagia Sophia adalah perpaduan mozaik khas era Bizantium dan kaligrafi dari masa Kesultanan Ottoman. Mulanya, Hagia Sophia dibangun sebagai gereja Church of Holy Spirit atas perintah Kaisar Bizantium Justinian I pada abad ke-6. Beberapa pilar penyangga dalam bangunan tersebut diambil dari Efesus dan kuil Artemis. Hagia Sophia juga merupakan salah satu dari katedral terbesar di dunia yang memiliki makna khusus bagi komunitas Ortodoks. Pada masa penaklukan Ottoman di Istanbul, pada 1453 Masehi, Hagia Sophia berubah fungsi menjadi masjid. Saat ini, Hagia Sophia menjadi bukti sejarah kejayaan Islam di Eropa. Tidak lengkap rasanya jika jalan-jalan tidak mampir ke toko oleh-oleh. Para jamaah sibuk memborong oleh-oleh di Istanbul. Berbagai pernak-pernik kaligrafi dan kerajinan khas Turki tersedia di sini. Selesai mengeksplorasi sejarah dan keindahan alam Turki, perjalanan kami lanjutkan menuju kota Madinah di Arab Saudi. Secara tertib, kami satu persatu menuju pesawat untuk melakukan penerbangan dari Istanbul, Turki menuju kota Madinah. Setibanya di Madinah, bus VIP Uhud Tour sudah menunggu untuk mengantar kami menuju hotel. Inilah Hotel Hilton Madinah, tempat kami beristirahat beberapa malam selama kami di kota Madinah. Suasana kamar yang mewah dengan fasilitas lengkap menjanjikan kenyamanan untuk beristirahat, dan menu makan di hotel ini juga sangat enak. Tidak hanya itu, lokasi Hotel Hilton ini sangat dekat dengan Masjid Nabawi, memberikan kemudahan jamaah Uhud Tour untuk pulang pergi mengunjungi masjid untuk melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Alhamdulillah. Setibanya, kami langsung sholat di Masjid Nabawi, dan paginya kami langsung city tour kota Madinah dengan destinasi awal menuju Gunung Uhud. Bukit Pemanah. Bukit Pemanah maksudnya adalah bukit yang telah Nabi SAW letakkan dari 700 orang pasukan muslim di sini, 50 orang pemanah beliau ditaruh di sini. Itu alasan kenapa kita naik ke atas ini, dan alasan yang lain supaya Bapak Ibu bisa ikut coba merenungi bagaimana peperangan itu terjadi. Di belakang saya ini kuburan para syuhada. Dan di sini pemerintah Saudi memberikan informasi kepada kita Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana adab-adab ziarah kubur dalam Islam. Juga Bapak Ibu sekalian, kuburan ini sering dikunjungi oleh Nabi SAW, makanya kita juga mengunjunginya. Apalagi terdiri dari 70 orang syuhada Uhud. Di sini ada pejuang-pejuang awal Islam ya, yang memang memperjuangkan perang pada saat itu, dan memang Allah pilih mereka menjadi syuhada. Assalamualaikum ahlal kubur, yakfirullahu lana walakum, antum salafuna wa nahnu bil athar. Perjalanan selanjutnya masih di kota Madinah, yakni mengunjungi Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini kami melaksanakan sholat sunnah untuk mengejar keutamaan pahala sholat seperti pahala orang yang berumroh. Alhamdulillah. Hari terakhir di Madinah
kami mengikuti kajian khusus dari Ustadz Khalid Basalamah untuk mengokohkan keimanan dan memantapkan persiapan ibadah umroh. Dan selanjutnya, kami bersiap menuju Masjidil Haram di kota Mekah. Di stasiun kereta cepat, kami sudah mengenakan kain ihram dan mengambil mikot beberapa saat ketika kereta mulai berjalan. Setelah waktu yang dijadwalkan tiba, dengan kereta cepat kami bertolak dari Madinah Al-Munawwarah menuju Mekah Al-Mukarramah. Setelah 2 jam perjalanan, kami bersama Ustadz Khalid tiba di kota Mekah. Hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan melaksanakan inti daripada semua perjalanan kita. Baik teman-teman yang plus Turki atau umrah only, kita akan melaksanakan insya Allah ibadah umrah. Saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu sekalian kembali mengikhlaskan niat kita semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba siang hari, kami langsung menuju Hotel Dar Al-Tauhid Interkontinental Mekah untuk makan siang dan persiapan pelaksanaan ibadah umroh. Setelah semua siap, rombongan jamaah Uhud Tour yang dibimbing langsung oleh Ustadz Khalid mulai mengerjakan ibadah umroh yang religius dan sakral. Di antara jutaan manusia, kami berbaur menjadi satu melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, yang menjadi salah satu rukun dalam pelaksanaan ibadah umroh. Setelah tawaf, kami masing-masing melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Nabi Ibrahim. Masih di dalam Masjidil Haram, selanjutnya kami melaksanakan sa'i sebanyak 7 kali. Yakni berjalan dan lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah, dan sebaliknya dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa, tentunya dengan bimbingan Ustadz Khalid Basalamah. Dan rangkaian terakhir dari pelaksanaan ibadah umroh adalah tahallul atau mencukur rambut. Para jamaah Uhud Tour difasilitasi Ustadz Khalid mencukur rambutnya hingga gundul secara gratis. Alhamdulillah. Bismillah Uhud Tour. Di hari berikutnya, Ustadz Khalid mengajak kami melakukan kegiatan sosial di Tanah Suci. Berbagi makanan diberikan pada mereka yang membutuhkan. Ini contohnya, ini masih panas sekali. Dia suruh touch it. Yalah. Jadi habis asar ini kita isi waktu untuk memperkenalkan ke Bapak Ibu tempat-tempat sedekah. Jadi di sini memang khusus yayasan untuk tahfidz Quran. Mereka mencetak kader-kader yang hafal Quran. Mereka punya banyak program. Ada kalau Bapak Ibu mau bayar untuk hafal 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, ada yang 30 juz. Boleh biayai santrinya, boleh biayai pengajarnya, boleh juga menyiapkan lembaganya. Ini namanya Jamiyatul Gaith Al-Khairiyah, ini nama yayasannya. Jamiah itu artinya yayasan Bapak Ibu. Gaith Al-Khairiyah ini namanya. Kegiatan kami selanjutnya adalah City Tour Kota Mekah dengan destinasi Museum Wahyu. Di museum ini, kami diperlihatkan berbagai kisah sejarah Nabi dan Rasul, mulai dari Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada sesudahnya. Siapapun yang diinginkan dari hamba-hambanya, agar menyampaikan kepada mereka perintah atau larangan. شقيا أغابه ذلك المعلم الشامخ إلا بقايا من أهل الكتاب. Inilah salah satu agenda yang sayang untuk dilewatkan, yakni City Tour ke kota Taif. Menggunakan kereta gantung, kami melewati terjalnya pegunungan batu yang dahulu pernah dilintasi Rasulullah dalam menyebarkan dakwah ke Taif. Tiba di Taif, kami makan siang di salah satu restoran di Hotel Bintang 5 mewah. Makanan dengan menu yang lengkap tersedia untuk dinikmati. Tidak hanya itu, restoran hotel ini dilengkapi teknologi ruangan berputar 360 derajat. Sehingga memungkinkan jamaah menikmati santapan makan siang sembari melihat pemandangan kota Taif yang indah. Masya Allah. Setelahnya, kami mengikuti taklim yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah di ruangan yang sangat nyaman. Alhamdulillah. Hingga malam hari, kami bersama rombongan Uhud Tour kembali dari Taif menuju Mekah.
Setelah selesai beberapa hari dalam rangkaian perjalanan ke Turki dan melanjutkan perjalanan ke Madinah serta melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram Mekah, kami pun bersama rombongan Uhud Tour yang dibimbing Ustadz Khalid Basalamah bersiap bertolak pulang ke tanah air. Walaupun sempat terkendala cuaca buruk ketika menuju Jeddah, alhamdulillah jamaah Uhud Tour tiba di Bandara Internasional Jeddah untuk melanjutkan perjalanan pulang ke tanah air. Alhamdulillah, lengkaplah sudah perjalanan Umroh Plus Turki kami bersama Ustadz Khalid Basalamah dan Uhud Tour. Kami pun tiba di tanah air dengan selamat dan dalam perasaan terpukau bahagia dengan pengalaman dan ilmu yang didapatkan. Masya Allah. Ayo rasakan sensasinya bergabung dalam perjalanan Uhud Tour selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang paling pantas seorang mukmin ucapkan pada saat Allah sempurnakan nikmat padanya, yang diajarkan Nabi SAW adalah alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah SWT yang semua nikmat tersempurnakan dengan izinnya. Pada hari ini tepatnya tanggal 7 Januari tahun 2025. Alhamdulillah kami sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan semua jemaah juga alhamdulillah sudah tiba, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah sekitar 270-an jemaah sudah semua tercover dengan baik. Semoga Allah SWT mengikhlaskan niat kami semuanya dan menerima dengan pahala yang sempurna. Baik yang Umroh Plus Turki bersama kami dari tanggal 25 Desember sampai 7 Januari ini. Dan juga kemudian ada yang bergabung Umroh Only 30 Desember dan pulang bersama-sama tanggal 7 Januari. Dan kami juga mendoakan semua teman-teman yang ikuti media kami, semoga satu waktu Allah SWT memudahkan Anda bisa umroh dan haji, juga plus mendatangi negara-negara Islam untuk belajar sejarah. Dan baik dengan Uhud atau travel yang lain, tetap saja kami doakan semoga mendapatkan pahala dan kesempatan yang baik. Subhanakallah bihamdika, syirra la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana, di Turki, kita merasakan sesuatu yang baru pertama kali dan menurut saya tempatnya itu first class lah gitu. Kita bisa naik bala udara, nginep di Hotel Acua di Turkinya, kita ke Bursa, naik kereta gantung. Overall kita semua happy. Setelah itu baru kita ibadah umroh, Madinah, terus Mekah. Kesannya baik sekali ya, jadi dari tim Uhud juga membantu kami juga dengan sangat profesional. Apabila ada kendala akan dibantu dengan semaksimal mungkin. Dan alhamdulillah kami sudah sampai kembali di tanah air. Dengan keberangkatan bersama Uhud ini, alhamdulillah kami merasa sangat puas untuk pelayanannya dan segala macamnya. Untuk sampai tiba kembali ke Jakarta, kami merasa cukup puas, sangat puas.